Jangan kamu bicara, ya bahkan kata ulama ngasih kode aja termasuk juga batal sholat Jumatnya, jujur. Apalagi ngomong, ya. Makanya asik dia, karena orang yang dia itu tandanya orangnya hatinya baik, akalnya sempurna. Dia meninggalnya bapak, gerak ke sana, lari ke sana, ngomong ke sana dia. Remehnya bapak, remeh berarti bapaknya kamu tuh akal ke bapaknya kurang. Kenapa? Karena kekanak-kanaknya masih ada. Kenapa temannya kamu itu suka ngomong? Karena sifat kekanak-kanaknya masih lengket. Jadi ada orang kecil, ya siapa ini? Tapi ya kedewasaannya lebih daripada badannya. Ada bodohnya bonal, sukanya lihat Doraemon, Upin-Ipin, Cincang, Boboiboy, iya. Bukan ya. Siapa itu? Ya siapa kalau bukan siapa? Ya. Ada anak itu umurnya muda tapi akalnya tua. Ya, makanya bukan tua itu yang pikiran kotor itu bukan. Tua itu yang dibilang tua itu katanya orang Jawa itu ya orang Madura itu kireke ya biak anak-anak akal dibilang anak-anak karena kata orang Madura itu akalnya tak kena, akalnya kurang. Maksudnya apa? Kedewasaannya kurang. Coba kalau anak kecil diam itu gerak lagi ngomong lagi ya itu dia ngomong. Coba kalau di PAUD ya ditinggal, ayo dia ya, manis sayang dia ini kamu bukan manis sih kan ya kelok gitu. Ikut dia ansih dia kenapa? Karena kita mau membaca dalam membaca tafsir agar kita paham tentang ayat-ayat Allah, firman-Nya Allah. Ya, apalagi ini malam kemuliaan, malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang dinantikan, malam yang penuh kerinduan. Seorang pecinta bertemu dengan yang dicintai, apalagi bulan Ramadan, Masya Allah. Karena pecinta Nabi, orang Nabi, apa ceritanya, apa dulu. Ini malam dimuliakan. Orang-orang soleh itu menunggu ya waktu dan hari yang paling tepat itu malam Jumat dan hari Jumat. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan Rasulullah sendiri yang menjawab salam. Maka jadi mainan kau. Nabi jawab, kami bilang Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah wa alaihissalam. Dijawab sama Nabi, namanya kamu disebut, nama bapakmu yang baru disebut sama Nabi. Hanya beruntung hingga masih bisa lisanmu mengucapkan sholawat salam pada Rasulullah. Sungguh ya orang tadi tak beruntung bila mana lisan yang berat memuji nama Rasulullah. Kalau ngomong ya luar biasa, nggak ada titik komanya. Kalau baca sholawat dihitung sudah apa? Ya, sama dengan siapa gitu, sholat tarawih lihat titik yang
kafir lihat ke jam terusnya mengapa lihat ke jam itu takut apa ya tidak sesuai karena kita sepakatnya jam 9 selesai. Ini ingin cepat-cepat karena mau apa gitu ya. Sudah sama ya, kamu tunggu nggak kamu tunggu tetap itu jam itu. Kalau sudah jam nyampe. Kamu mau main, kalau belum waktunya ya nggak bisa. Coba siapa yang mau main ada, ayo diajak sama abang ke tempat anak-anak TK. Ada yang mau? Pakai celana pendek, ya pakai celana pendek segini, pakai sepatu, dibedain nikam yang sini kok. Kamu tahu sudah, karena bukan di situ kamu. Kenapa dulu kamu masih kecil ingin cepat besar? Ya, yang ingin cepat besar. Kenapa? Sekarang kok kamu mau kecil lagi? Sudah yang masa lalu masa lalu. Melanjutkan tafsir yang kemarin bahwasanya Allah menjelaskan tentang orang-orang kafir ya, yang mana mereka memang dibiarkan oleh Allah. Dalam hadis disebutkan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini dijadikan penjara bagi orang yang beriman. Begini nggak boleh, itu dilarang, ini ada hukum ya. Kenapa? Karena kamu nanti di kehidupan yang abadi bebas. Gak ada sudah aturan, gak ada kamu disuruh ini itu sama Allah, bebas. Sampai sekarang ini ikut dia sampai dengan kamu sekolah, peraturan sekolah pakai baju sekolah. Aku ini bikin baju ya, baju gaul, gak bisa. Nanti pulang sekolah terserah nih, mau pakai baju nggak pakai baju, ya. Gurunya kamu nggak ngurus. Sama di dunia ini sekarang kamu diatur sama Allah, diatur sama Rasulullah. Allah ingin tahu siapa di antara hambanya yang mau diatur, dimuliakan ya, tempat untuk kemuliaannya nanti di surga. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa 'alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Ujian di dunia ini nggak boleh, gitu nggak boleh. Kenapa? Karena Allah ingin tahu siapa di antara kamu yang terbaik amalnya, bukan terbaik rumahnya, kedudukannya, pangkatnya, sekolahnya. Kan S1 kan bisa dokter, aku ini sudah dokter, tidak ada katanya itu. Ya, amalnya kamu. Aku ini ahli fisika, aku ini ahli matematika. Dan hanya nanti malaikat ditonjok, tidak ada ya jangan, tidak butuh. Nanti di alam situ nggak butuh ilmu dunia. Karena itu rugi kalau kamu habis belajar agama udah itu dibuang ya. Hanya ikan ya. Temannya kamu yang dulunya yang tukang inceng tanya dia, dulu kan ada pondok di sini, SMA-nya di sini, tanya kan biar kamu tuh punya pengalaman pandangan. Bang iya, Alvin ini dulu SMP 2 di situ terkenal namanya SMP 2 Treta, banyak orang Madura ya, kandangnya orang Madura. Ambil setelah SMP tidak sini, tanyakan ya, biar kamu itu dapat kenapa kok pindah ya. Terus sekarang mau kapian keluar, coba tanya, biar kamu itu ya ada pandangan. Jangan ya kata santri yang kemarin Yusuf ini ditanya sama Yusuf yang kelas 9 kemarin, lanjut di sini apa keluar? Kamu kawin, berubah, kawin katanya rumah bapak ya. Kalau katanya kamu berarti sama orang beli lihat belum dewasa. Kalau kamu dewasa mah ya
Ya, biarkan abang kakak sekolah umum di luar, saya yang tetap di pondok. Karena saya yang menamakan abang mama. Nanti ketika abah dan mama nggak ada yang bisa ngomong, nah bisa dong, nggak bisa, nah kamu harus sekolah umum. Itu harus, gede-gede gitu. Nanti di ketika sendiri datang tuh namanya ilham. Nah ini saya malah ingat omongnya kamu. Ya, abang dulu punya sedikit masalah, tapi kalau teringat omongannya anaknya abang, nyelentik keluar kata-katanya, ya, terus teringat, makanya jadi orang tua teringat omongan anak itu netes. Makanya kalau ngomong tuh yang sekiranya, karena Nabi mengatakan terkadang orang tuh dinasihati, ya, nggak bisa, terkadang dia masuk nasihati dari anaknya, ya ngomong gitu. Kamu sekolah kamu apik, terserah rumah, terserah bapak. Berarti kamu masih belum jarang melihat kebun. Yang datang, doang sih ngomong. Ikan suruh mondok, ya suruh belajar, bukan suruh ngomong. Dengerin. Kalau kamu nasihat nggak didengari, tidak kamu ambil, ya. Terus dengan apa kamu bisa sadar? Sahabatnya Nabi itu, ya, bukan menghina, ya. Sahabatnya Nabi dari orang nakal, dari pemabuk, dari orang lawo, dari semua dosa masih dilakukan. Tapi ketika kenal dengan kalam Allah, katanya dalam hadis disebutkan sahabat Nabi, kalau Nabi menyampaikan tentang ayat-ayat Allah, tunduk gitu. Seandainya ada burung diam, dia terbang sini, berhinggap di kepalanya, dia seakan-akan, kata burung tadi, seperti hinggap di pohon, saking nggak gerak-geraknya. Bapak siapa itu? Dia. Coba belajar. Berarti kamu dewa. Ada temannya apa? Juga nggak bisa diam. Ngomong gerak. Apa aja tuh? Oh, kata guru diam, tetap gerak. Ya, gerak lagi. Ya, ketika dia sudah dewasa, keluar SMA, tanya nggak teman, ya, ditanya, antum sudah sekarang ada di Kalimantan Timur, ke situ naik kapal apa naik pesawat? Ya, tidak ada banyak. Ini orang makhluk, kalau seandainya dikasih mercon, kasih bom, jangan gerak ya, jangan gerak. Ya. Kamu kalau gerak ledak, dia akan bergerak. Karena saking dari kecilnya memang nggak bisa, kayak siapa gitu. Ya. Terus, saking kalau dikasih bom, si mercon, jangan gerak. Cuma dia kata teman apa juga. Kalahnya dia pas kemarin naik pesawat diam. Ketakutan dia. Kenapa kalau jatuh kepikir banyak dia. Orang ini nggak bisa diam hanya ketika naik pesawat. Mulai naik sampai turun kayak orang kaku. Jadi ada saatnya ya kamu diam, ada saatnya kamu enggak diam. Kata Imam Ali, sempurnanya akal seseorang itu orang yang diam. Sempurnanya iman seseorang itu as-subra, dia syukur. Bahkan kamu nggak tahu apa-apa, coba pakai imamah kamu, pakai subra, diam di masjid orang, ustaz dari mana? Mau disuruh jadi imam, ya takut ketularan, nggak disuruh kepingin, padahal kamu belum apa-apa, ya. Tapi karena kamu niat, mau ikan banyak laga, biarkan hafal alfiyah, biarkan baca kitab, mau banyak gaya, banyak gerak, banyak ngomong orang mau nggak suka, ya. Banyak diam kan. Kalau ingin kamu mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dah bagi tafsirnya. Jadi dunia ini memang dijadikan oleh Allah sijil bagi kita berjalan. Nah, dan surga bagi orang yang kafir. Tapi kata Allah, mata qali sedikit. Ya.
Nggak apa-apa, biar sedikit ya. Yang penting duit. Lihat sekarang, gara-gara ya pemerintahnya atau pemimpin kita dikit-dikit nyogok dikit duit yang dapat apa-apa atau menderita, yang penting sekarang dapat duit menderita ya. Pertalite ini ya, BBM ini dioplos. Makanya banyak mobil motor cepat rusak karena dari situnya sononya ya, BBM-nya itu dioplos. Kerugiannya berapa? 900,8 T. Itu menjadikan cendol dia saat ikan tenggelam sama lampu. Kemarin ya ada yang orang Cina itu korupsi hampir 300 T. Katanya tukang hitung kalau seandainya dibagikan semua orang Indonesia mulai kecil sampai yang kanan ya besar tuhan kayak ini itu dapat 20 juta. Dilipat sama si Cina maka sedikit ini lagi sekarang ya, bukan Cina lagi tapi Cina celang, Cina hitam. Tidak ada Cina yang tidak keluar. Siapa yang mata di situ? Sipap. Dari kehidupan dunia seperti apa? Sekecil dalam hidup. Kamu lagi sebenarnya kuliah selesai, kawin terus selesai. Katanya sekarang ini viral, ya ada syekh mengatakan kedatangan Imam Mahdi perkiraan dia, ya. Silakan kalau mau komen macam-macam bilang kurofat lagi silakan, karena saya berdasarkan ya, firasat dan mimpi-mimpi dari orang-orang soleh. Imam Mahdi itu datang di 2025 katanya. Mau datang seandainya datang apa langsung cepat ya pulang kita di situ tuh bidadari jam ini kan bidadari ketemu Rasulullah, ketemu melihat Nabi, melihat yang ada ini kan burung-burung lihat Nabi dan baca ayat kumpul sama orang-orang dan wali ya. Kalau Imam Mahdi 2025 apa dan hukumnya apa? Setuju, kasih ya katanya Nabi kalau datang Imam Mahdi nanti kita ini kembali seperti zaman Rasulullah. Kan berarti imannya yang mana? Udah itu dikasih sama Allah angin, kemudian kamu meninggal semua. Tinggal yang belum meninggal ini biasanya yang rambutnya diponi depan ini, warna-warna ini, merah kuning. Sipa bah. Sipa bah. Pilih mana ya, susah sebentar, senang selama-lamanya, daripada ya senang sebentar, susah selama-lamanya. Orang yang berakal pasti pilih Susah suruh ini. Dengarkan, jangan nyender kamu, ke depan, gitu. Kota babanya yang putra, kemarin sekarang dalam kota babanya. Mudah-mudahan kita tobat jadi santri PP. Amin. Ulang. Kemudian Allah kemudian Allah tempatkan mereka di neraka jahanam. Neraka jahanam itu cuma muak. Makanya muak kata Nabi itu gelek. Coba yang melihat
mobil ada, ya, Nawawi. Kita namanya nanti kesampit anti itu, mana itu video, dilihatkan sama orang, ngerti, belum mati. Makanya kalau mau nambahin mati juga saya nanti kalau tidur, pas kamu lihat lagi, ya Allah sejelek ini aku hidup kayak apa mati. Ada dosis kuningnya. Siapa yang mepet di sini? Kenapa? Allah, astagfirullahaladzim. Jangan dekat-dekat kesetum ya. Lanjut kita lihat. Mereka ditetapkan di neraka jahanam. Ya, neraka jahanam itu katanya hadis menguap. Iya, katanya neraka yang 6 itu tidak sanggup mendengarkan penguapannya neraka jahanam. Kenapa? Karena neraka yang ada ini tambah panas. Menguap itu belum menelan masih. Belum menelan orangnya baru menguap. Sudah panasnya bertambah neraka yang lain. Akhirnya Allah melanjutkan, lakinil ladina taqaw, tidak akan seperti orang-orang yang beriman, tetapi tidak akan seperti orang-orang yang beriman. Kenapa? Bagi mereka yang beriman, yang bertakwa, ladina taqaw rabbahum, bertakwa kepada mereka, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ini kamu dijaga, dilarang, ini dibatasi karena kamu nanti tidak di surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Gurunya apa itu ya, mimpi nginjek karpetnya aja seperti rumput yang alam yang tinggi-tinggi, tapi diinjek enggak apa? Lolok. Yang ini tetap kayak rumput, jadi karpetnya itu ini hambalnya seperti rumput yang tinggi-tinggi. Tapi kalau diinjek enggak tenggelam. Menikah coba dikali belakangnya, ya enggak tenggelam. Saking ya, orang soleh itu banyak sering di Allah dibukakan hatinya mimpi surga. Nah, mintanya kamu tuh jangan dunia terus. Sebentar dunia ya Allah, belum mau tidur Allah, belum ingin lihat. Coba Allah surga nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 8. Kayak gitu ya. Tapi kan katanya malaikat por-por kalau lagi jauh rambutan ya. Beramal baru minta. Illal ladzina amanu, sudah kamu kecuali orang yang rugi itu kecuali orang yang beriman. Iman dulu. Gak cukup kamu yakin dengan surga. Wa amilus sholihat. Beramal. Gak cukup. Wa tawassaw bil haq. Kamu harus ngomong pak, ya, gak boleh, ma, gak boleh, ya, kiri, tengah, gak boleh. Harus dengan ilmu. Kalau gak punya ilmu ya apa? Gak boleh kamu diam, temannya kamu salah, gak boleh. Dan laporkan, melanjutkan, ya, melanjutkan di kamar berdua diri saya laporkan. Tidak boleh diam. Berarti kamu kalau beriman, kamu beramal soleh, kamu saling menasihati dalam kebenaran. Itu kita pada kemana nggak ada. Ya, teman sama saya, kamu ya, salah saya bilang salah, benar saya bilang. Itu teman. Kalau kamu salah ditutupi, disimpan, ya tidak dibuka. Bukan teman itu. Carilah teman itu yang bisa membimbing kamu ke jalan yang yuk, aku yuk mau apa? Ada apa? Dapat apa?
narkoba enggak. Sana ikan keliling, sana ikan narkoba, sana ikan berbuat dosa macam jangan ajak-ajak. Yuk ke masjid, yuk ke pengajian apa yuk, sana. Dah, Allah jalan. Sudah al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga, negara surga ini rindu. Surga itu punya kerinduan dan ciri-ciri orang yang dirindukan surga ya, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga merindukan 4 orang. Kalau kamu termasuk di sini berarti ada tanda-tanda kamu jadi orang ahli surga. Tidak disuruh amin, pokok amin terus. Tidak disuruh amin. Ya, kalau ciri-cirinya kamu ada di salah satu ini berarti kamu ahli surga. Tidak usah amin, ngapain? Ya. Gak usah didoakan. Kalau kamu memang di sini jadinya nabi. Siapa pertama? Talil Quran. Madulah panglemparan seorang boleh. Siapa orang yang dirindukan surga? Talil Quran. Orang yang terus menerus membaca Quran, mengatakan, menghafal, mengkaji, membaca. Ya. Apa itu yang takut kalau yang membaca itu Ustaz TV? Ya. Jangan meremehkan orang baca Quran, karena manusia yang terbaik kata Nabi 2, yaitu orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Dia yang anggap remeh, gak bergaji, gaji sedikit, tapi kamu selamat daripada bos muda, ya kaya raya, tapi gak selamat. Berapa? Kayak Kejagung, ya sekarang ini ditangkap sama KPK, ditangkap di kamar hotelnya itu duit bertumpuk ratusan miliar. Berapa? Kalau ujung-ujungnya pakai baju oranye dilempar. Berapa? Siapa lagi? Wa'afidil lisan. Orang yang jaga mulutnya, saya daripada ngomong nanti bisa berat. Nah ngomong, dengarkan. Namanya kumong, kita ngomong. Kumong daripada kamu ngomong, coba pikir sedikit coba. Ini kata-kata apa nih? Kata-kata, ya kata. Berapa? Ini ditimbang nanti di akhirat. Kalau kamu ada iman, saya ngomong kita ini pasti ditimbang. Berapa kata-kata yang dimaksudkan? Ya. Jadi siapa yang dirindukan surga? Orang yang menjaga lisan. Kalau kamu ngomong terus berarti kamu nggak jaga lisan. Apalagi ngomongnya kotor, jorok, porno, parno, filming, lagi. Saus. Kita sebut teman. Kamu kalau kamu ada di sini berarti kamu orang di surga. Kalau nggak ada, itu nanti semuanya itu tetangganya dia. Jaga lisan, karena 2 kata Nabi ya, yang banyak menyelamatkan manusia dan juga mencelakakan manusia. 2 yang enggak bertulang atas sama bawah, lisan. Tidak usah disebut ya. Itu aja. Kalau yang selamat dari 2 itu, misalnya nggak banyak ngomong. Paling enak
lagi-lagi surga sebelum masuk surga Masya Allah. mempunyai si titik komanya nggak ketemu. Sudah masak ya, kamu masak-masak kopi tidak tahu sekarang harga naik kopi siapa lagi-lagi yang punya istri kan kalau ngobrol bilang orang kita dari surga banyak ngomong siapa yang ingin punya istri nggak banyak ngomong sudah berarti yang nggak ngaku istrinya syuting. Dengarkan laki-laki itu ingin punya istri nggak banyak. Apalagi yang surga di atasnya surga kalau punya istri yang bisu. Wa mu'min ji'an habibul lisan wa mu'min ji'an yang suka memberi makan orang kelaparan orang dia. Kalau kamu jadi dan punya sifat kalau dia teman nggak makan kamu merasa nggak enak kamu ngasih berarti kamu termasuk ahli surga. Ini kamu makan nggak makan bersalah. Ya, bahkan punya teman di sisi siapa ambil nggak tahu. Oh, ya. Bukan orang ahli surga. Siapa orang yang bukan ahli surga? Orang yang kasar, jawab, orang yang panas, hatinya nggak tertutup. Maka enak ada orang miskin lewat, ada orang pengemis nggak tertutup, hatinya nggak tertutup. Dulu apa di Kalimantan Selatan ya 2004-2005 tuh naik sepeda kok suka saya yang zaman dulu sekarang kalau sekarang kamu lihat ada orang itu hadir di Jawa Tengah zaman dulu susah. Dan wasal Indonesia di Ramadan 3 ini yang terakhir orang yang merindukan surga, orang yang terus istiqomah berpuasa di bulan Ramadan, bukan terus berhutang lagi motel. Kalau motel juga motel jauh repot, bukan termasuk ahli surga, berarti ahli dan kita termasuk yang kita sudah apa namanya arwaiyan, sudah orang yang suka puasa namanya sudah arwaiyan.
Ya, bukan gosip. Diajak kawin sama pendeta, mau dikasih duit mahal 35 juta. Diajak kawin sama pendeta. Kalau kamu minta berita mau, kalau nggak kata berita, namanya kamu keluar nggak butuh 35 juta, 300 juta, 3T, 3M nggak butuh. Dia yang miskin, ya. Maharun 55.000 dos, tapi kamu sholat. Tidak dijawab. Oke lah. Ya, dia mahalnya murah, dia acaranya kecil-kecilan, tapi kamu sama-sama orang soleh, yang harus soleh, orang soleh itu ya masa depannya rumah tangganya kamu, insya Allah jadi sakinah mawaddah warahmah. Nanti dan pemuda yang sangat istiqomah, ya, ke pondok istiqomah, di masjid istiqomah, belajar istiqomah, ini nanti yang dapat kawannya Allah. Dan baik ini kan nasihat dibilang pemuda atau pemudi sama, ya. Kamu lihat santri kok sholat tahajud rutin, bahas kalau sudah tidak tahu sholat, kewilat, semua sudah 4 rakaat pada sholatnya baru datang, nggak terburu-buru lagi dia. Ya Allah, ya, itu pemuda yang tua ya. Dan bagaimana kalau mu'allam bil masajid, seorang anak atau seorang yang hatinya terus terpaut sama masjid, melihat memperhatikan masjid, saktornya balita ini tidak saking bersihnya. Contohnya apa tuh? Bila apa mau lewat ada kainnya, disuruh lewat maksud jangan injek kainnya. Gue punya mata, itu ya punya hati. Gak usah bilang tidak boleh bisikan seperti itu punya hati, ilmu manfaat. Besok lagi itu ada lagi. Apa melihat itu bukan ya? Ya cuma berdepan. Ya tolong. Apa maksudnya ini? Orang yang dimaksud nanti namanya Allah, dinaungi sama Allah itu seorang pemuda yang hatinya santun sama masjid, mau bersih-bersih masjid. Masjidnya jangan dipel, berkali-kali hanya disampaikan. Bukan dipelnya langsung gimana, siram air, jangan. Ya, ambillah di bahasa ini. Tapi kalau ikan pakai air, ya ini kan ada sela-selanya yang ditutup pakai semen, masuk air, nanti turun ini yang bawah tanahnya kena air, ambruk ya, ya dipel dan enam ada. Saya tidak terpojok sekarang mau ngepel masjid. Warajulani tahabba billah, dan seseorang yang seseorang ya, teman sahabat yang ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yang kumpul ya satu pondok, berkumpulnya karena Allah, berpisahnya juga karena Allah. Itu seseorang yang istimewa dapat naungannya Allah. Terus siapa lagi? Warajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin. Oh ini dia. Mereka punya datu mansib, punya kedudukan. Seorang laki-laki diajak wanita yang punya kedudukan, naik mobil Lamborghini
ini kesempatan. Mau kesempatan, mau nggak ada orang, mau sendirian, mau aman, tidak. Tetap karena biasanya yang melanggar itu nanti ada efek sampingnya. Siapa sih? Nafsunya kamu tuh kering kan? Nanti efek, ketika efek mau kemana? Kalau cuma hilang gigi, itu biasa. Memang sudah dapat laknat dari Allah, dapat teguran dari Allah, mau berobat kemana? Misal punya giginya keluar terus, mau berobat kemana? Biasanya kalau tidur miliar ini keluar apa? Pas keluar tainya kasih. Mau berobat kemana? Berobat ke sana, dokter ini nggak mampu. Ada tamunya apa itu sudah ke sana apa Semarang, ke Surabaya, ke sini situ. Katanya dokter nggak ada penyakit. Cek ini normal, cek ini normal, cek ini normal. Dokter bingung. Dia katanya apa? Ayo bertobat sama Allah, kita minta kesembuhan. Mudah-mudahan Allah menerima tobat dia. Minta sama Allah membantu. Kalau sudah sama Allah dikasih peringatan terus, kalau kan disembuhkan sampai mati. Dan terakhir Rasulullah tasaddada bi sadaqatin ahbaha hatta la ya'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Dan seorang yang suka sedekah, tangan kanan yang mengeluarkan, yang kiri sampai nggak tahu. Kayak santri lagi kalau ngasih sama ustadznya sampai nggak tahu siapa yang ngasih, nggak tahu ustadznya. Jangan kayak santri siapa gitu, ustadznya dititipin gorengan, dititipin dikasih enggak, kamarnya ustadznya disimpan wadah, ditaruh apa, ustadznya nggak dikasih, ustadznya nggak dikasih, bahkan ngasih Abah Salur dia dapat nangis, ada santri ngasih apa? Ketela, singkong, ada yang si jago, ini dari ayat jago. Ternyuh hati ya Allah. Baru kali ini ada yang si jago. Perasaan sudah hampir 15 tahun buka pesantren. Akhir Rasulullah Allah wa khaliyan wa qadat ainahu. Ini dari ilmunya ini seseorang laki-laki, seorang perempuan yang ketika di masjid sendirian, kemudian menyebut nama Allah, kemudian menetes air matanya. Kalau tidak menetes, coba dia baca air itu. Kalau hatimu nggak hidup, kalau nggak netes, berarti masih mati. Kenapa mati? Terlalu banyak ngomong, terlalu banyak tidur, terlalu banyak makan. Katanya makan itu jadikan nasi, yaitu air, udara, dikir. Jangan kali nasi semua seperti ini. Sholatnya benar, bukan khusus itu bukan. Mana aku tuh, masya Allah kalau sholat pelan-pelan, bukan pelan-pelan aja. Saya sudah begini. Apa yang nggak masuk? Kita ini wa
wa nasbihi alal hal min jannati wa amil fiha makna dor. Jadi huwanya ini fiha dijadikan tempat, huwa maksudnya apa? Ma yu'adul lidayf, yang disiapkan untuk tamu. Segala sesuatu itu kalau tempat disediakan untuk tamu biasanya lebih bagus, lebih istimewa. Ada tamu, siapkan. Berarti itu orang beriman. Ada